Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum saya bawakan firman, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan kami mengucap syukur untuk tidur yang nyenyak pada malam hari tadi. Dan kami bisa berkumpul di sini, Engkau lindungi kami dari perjalanan kami dan kami minta ya Tuhan perlindungan malaikat penjagamu ya Tuhan di kanan kiri atas bawah tempat ini, dan berikan juga Roh Kudus untuk menegur, mengajar kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami meminta kerendahan hati untuk firman Tuhan ini bisa mengimpartasi dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati ya Tuhan juga saya tuntun lidah, pikiran, hati, dan seluruh jiwa saya untuk membawakan firman yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya satu atau dua poin jemaat bisa membawa dengan sukacita ke dalam kehidupannya dan mereka bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Saya akan melanjutkan seri sharing firman dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai 17. Dan sharing firman pada hari ini saudara saya bawakan, mungkin saudara banyak sudah membaca ataupun saudara sangat menyukai, seperti Bapak mungkin suka dan menginspirasi ya pasal keempat ini untuk kita semua, untuk mungkin kita bisa melayani dan apa yang kita bisa lakukan sebelum kita pelayanan misi, dan apa yang kita bisa dapat dari firman ini tentang kedaulatan Tuhan untuk Musa, Harun, dan bangsa Israel. Dan juga apakah Firaun, tokoh yang akan dihadapi Musa, akan kita kuak juga 1-2 poin dari karakter penguasa dan sebagainya ya. Kita bisa melihat kita banyak tantangan dalam pelayanan misi kita, dan mungkin ini konteksnya sangat besar dan agak sulit mungkin dimengerti. Mungkin ada 1-2 technical term yang mungkin saya akan bawakan, tapi saya bawakan sesimpel mungkin. Mari kita baca. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sampai ke-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sekarang dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah, kiranya siapa yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai berbicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Baik saudara, firman Tuhan pada kali ini ya saudara, saya akan bacakan. Ya, next slide ya. Poin yang ada 2 poin saudara. Yang pertama, kedaulatan Tuhan atas bangsa. Sejarah alam semesta dan hidup manusia dalam pelayanan misi ya saudara. Yang kedua nanti akan saya bacakan, kedaulatan Tuhan untuk misi penyelamatnya tidak pernah gagal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tadi membaca ayat yang 10 sampai 17, tapi saya akan mulai dari kata tongkat saudara. Ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, dan haruslah kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, kalau kita melihat dari pasal di chapter 4, pasal 4 ayat 1 sampai 11, saudara nanti bisa baca di rumah.
Tuhan memberikan dua mujizat, saudara, dua tanda. Yang pertama tongkat menjadi ular, Musa dengan takutnya, dia disuruh oleh Tuhan untuk mengambil tongkat yang jadi ular itu dari ekornya. Dan ular itu adalah, saya udah kasih tahu dari bulan lalu ya, adalah simbol dari power of Firaun, atau pada saat itu penguasa ya. Tongkat itu, ular itu simbol yang dipakai oleh Firaun di atas kepalanya. Jadi dia seperti dalam tanda kutip Tuhan dalam dunia ini. Dia merasa dia itu paling kuat, powerful dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa tongkat? Tongkat gembala, saudara, poin yang pertama, dilempar menjadi ular dan Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengambil tongkat yang menjadi ular itu dengan rasa takut. Atau sesuatu yang sudah saya jelaskan, kalau kita mempunyai sesuatu yang di dekat kita, Tuhan akan memakai sesuatu yang di dekat kita itu untuk menjadi sesuatu yang powerful menurut dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus memakai sesuatu itu untuk kita pakai keluar dari tangan kita. Kita harus pakai keluar. Saya memberikan analogi itu seperti investasi ya, saudara. Kalau saudara menginvestasikan sesuatu itu, saudara pegang terus. Gimana bisa berkembang? Saudara lempar itu, saudara. Keluar dari diri saudara untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk sesuatu untuk saudara pakai sendiri. Prinsip kerajaan Tuhan tidak untuk me, myself, and I. Bukan hanya me, myself, and I, tapi who is he? Atau siapa yang berdaulat di atas kita? Siapa yang menjadi leader di atas hidup kita? Siapa yang mempunyai kehidupan, yang memberikan kehidupan kepada kita dari waktu yang hanya sementara di dunia ini? Kita tahu Tuhan itu berdaulat. Arti berdaulat maksudnya dia preeminent above all things. Jadi dia itu di luar dunia yang diberikan waktu seperti chronological ya, saudara. Kita kan mempunyai waktu. Kita melihat jam. Saya mungkin berkhotbah ini mungkin nggak lebih dari 45 menit. Saya coba pasang timer tadi, saudara. Karena selalu kelebihan. Tapi Tuhan mengimplementasikan di rencana yang sudah di kekekalan itu, dia membutuhkan rencana itu untuk diimplementasikan, dia membutuhkan waktu, saudara. Ada waktu, ada orang-orang yang dipakai, ada sesuatu yang dia pakai, dan orang-orang mempunyai sesuatu ini harus mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya. Nah, tongkat gembala itu menjadikan simbol yang kedua, ada sesuatu yang biasa, sesuatu yang nggak fancy, saudara. Dan kita melihat konteks ini yang mau dihadapi oleh Musa adalah seorang yang powerful. Nah, Musa 40 tahun dia di kerajaan Firaun, kerajaan atau bahasa teologinya itu negeri yang adik kuasa, saudara. Negeri yang memperbudak bangsa Israel. Nanti akan saya jelaskan korelasi apa itu arti perbudakan dan idolatry. Nanti saya jelaskan. Tapi kita melihat tongkat gembala yang dilempar menjadi ular ini, saudara. Saudara tahu gembala? Kerjaannya apa sih, saudara? Musa selama 40 tahun, dia up here, edukasi yang tinggi, saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 7 ya, khotbah Stefanus. Kisah Para Rasul 7, khotbah Stefanus terhadap orang-orang yang ada di sinagog. Yang sebelum dia dilempar batu, dia mengatakan Musa itu highly educated, equivalent dalam in speech, dia sangat lihai berbicara. Meskipun di sini, saudara, dia berkata kepada Tuhan, he tried to avoid God's calling. Oh, saya nggak pintar, slow in speech, Tuhan. Kita sering, saudara, tidak mau mengikuti pelayanan misi kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita sering humble bragging. Kita tahu kita ini mampu, ya. Tapi kadang kita merasa timid. Saya ini bukan, siapa lah. Saya ini siapa sih? Sama seperti mungkin waktu Bapak berikan saya waktu, saya umur 32 tahun untuk maju ke mimpi, saya deg-degan, saudara. Itu satu momen saya ingat seumur hidup. Karena saya merasa saya itu hebat. Saya melayani anak muda, saya hebat. Ini loh, kau. Itu Tuhan hancurkan di atas mimbar. Dan saya belajar dari mimbar pertama itu, saya belajar dan saya merendahkan diri. Nanti saya jabarkan ya, saudara, tentang apa itu arti kerendahan diri juga. Tapi gembala itu sesuatu yang dipandang rendah oleh Firaun, kerajaan Mesir. Kita bisa
baca di Kejadian pasal 46. Saudara kalau buka Alkitab, Kejadian pasal 46 ayat 34b, sebab ini Yusuf, saudara ya. Yusuf setelah mau bertemu dengan ayahnya Yakub dan saudara 11 saudaranya. Setelah dia dibuang, dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Every shepherd eats loathsome, bahasa Inggrisnya, saudara. Di NSB tulis loathsome. To the Egyptian, itu sesuatu yang jijik. Bayangkan, saudara, kita kalau saudara mungkin punya anak, membersihkan kotoran anak, pampers dan sebagainya, merasa jijik. Tapi itu anak saudara sendiri. Ini enggak, saudara. Di ancient Near East, timur dekat kuno itu, saudara, zaman itu, kulturnya itu beda. Nggak kayak sekarang, saudara. Mungkin bisa kita, tapi kan kita nggak ini farmer di sini beda ya, saudara. Ya. Kalau zaman dulu, saudara, farmer itu nomaden. Nggak enak, berpindah-pindah. Pelayanan misinya tuh dari, ini cuman ngurusin kambing, saudara. Sesuatu yang dianggap rendah orang-orang Mesir, orang-orang yang kaya pada saat zaman itu, saudara. Mereka punya sungai Nil, saudara. Mereka itu punya pertanian yang highly advanced. Ya, bukan pertanian yang gembala yang harus mencari. Kalau sungai ini kering, dia harus cari lagi. Tempat pasture ini daerah rumputnya kering, dia harus pindah lagi. Nggak enak, saudara. Pekerjaan gembala itu sesuatu yang dipandang rendah oleh Firaun, dipandang rendah oleh orang Mesir karena apa? Sesuatu yang rendahan, yang ecek-ecek. Dan sesuatu yang kotor bagi mereka, kekejian bagi mereka, dan mereka itu jijik. Saudara tahu orang yang mungkin saudara tidak mau melayani, tapi saudara merasa mungkin dianggap orang itu jadi rendahan, atau mereka itu merasa kita seperti orang yang jijik, saudara. Karena kita membawa firman Tuhan, yang dibenci oleh dunia ini, saudara. Nah, saudara, gembala juga tidak disukai orang-orang Mesir karena mereka itu, sesuatu yang membuat mereka itu risih, saudara. Mendekat saja tidak mau. Cultural difference atau perbedaan kultur pada zaman itu biasanya dikaitkan dengan zona nyaman. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk mempunyai misi pelayanan dan orang-orangnya itu bisa lebih, sosial statusnya lebih tinggi, saudara. Di sini mungkin ada gereja-gereja yang mungkin memisahkan satu sama lainnya. Mungkin kita bisa lihat, saudara, karena status sosial. Mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih besar, orangnya pendidikannya lebih tinggi. Tapi tidak dengan Tuhan yang memanggil Musa. 40 tahun dia di tempat yang up high. Sekolahnya mungkin seperti Geelong Grammar School, saudara, yang mahal sekali ya. Dia dididik sangat tinggi. Tapi 40 tahun dia lari. Karena dia membunuh salah satu ajudan atau salah satu orang Mesir pada zaman itu. Dia lari dari Firaun yang ingin mencari dia, ingin membunuh dia. Karena pada zaman itu, saudara, budak itu bisa, pada zaman itu, Firaun mempunyai kuasa untuk mengambil, menjadi judge atau menjadi hakim, mengambil nyawa seseorang karena nyawa orang lain diambil oleh, atau dia membunuh orang lain, dia bisa dibunuh. Nah, saudara, satu hal yang kita perlu tahu, saudara, sebelum kita berpikir misi pelayanan, seperti apa sih kondisi zaman pada saat itu ya. Kita sebelum melakukan pelayanan itu kadang kita merasa timid, tapi pada saat Tuhan berkata kepada Musa, "Akulah ayah Abraham, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Di pasal 4 ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu, kepada Musa. Nah, apa sih yang di benaknya Musa itu, saudara, kalau menekan Allah Yakub itu loh? Dia pasti berpikir tentang Yusuf toh, saudara. Yusuf dibawa ke Mesir, ya, ke ayat 46, saya bacakan Kejadian 41 ayat 38 sampai ke 39, saudara. Yusuf sebagai penguasa Mesir, dia pasti berpikir, saudara. Ya. Lalu berkatalah Firaun kepada, ini konteksnya Yusuf, saudara ya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ada kata roh Allah di situ, saudara. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Nah, saudara, Yusuf berumur 30 tahun pada saat dia diangkat.
Ini Musa pasti tahu. Ketika ia berhadapan dengan Firaun, Raja Mesir itu, Musa tahu. Dan yang menulis kitab 5 kitab Musa itu kan Musa sendiri, saudara. Dia tahu ceritanya. Zaman itu kita belum ada, zaman Musa pada saat di Midian itu belum ada Alkitab, saudara ya. Belum ada perjanjian lama atau Taurat ya. Atau Pentateuch itu, saudara. Belum ada. Karena dia sendiri yang menulis. Wong dia masih ngangon kambing kok ya. Dia ingat, saudara. Cerita dari ibunya, cerita dari ayahnya Jethro dan sebagainya ya. Ayah in-law-nya dan sebagainya. Dia pasti ingat itu. Dia diurusi sama ibunya sendiri. Pasti cerita-cerita itu secara lisan. Saudara, satu hal yang kita harus tahu. Anak-anak saudara ini, saudara. Sebelum kita melakukan pelayanan misi di luar rumah itu, di dalam rumah itu kita pelayanan misi itu anak-anak saudara sendiri, saudara harus ajarkan firman Tuhan. Nanti saya jabarkan ya, saudara. Tapi Roh Allah ada dalam Yusuf dan orang bisa melihat Roh Allah berada dalam pekerjaan atau itu pekerjaan Tuhan pada saat Yusuf diberikan penglihatan untuk menjelaskan 7 tahun kekeringan dan 7 tahun kelimpahan. Kalau bukan Roh Allah yang memberikan spirit of discernment atau spirit of prophecy kepada Firaun pada zaman itu, mungkin Tuhan tidak dikenal di zaman itu, saudara. Dan mungkin bangsa Israel sudah akan mati. Tapi Allah yang berdaulat itu menunjukkan dengan rohnya, pelayanan misi Yusuf, sama seperti kita harus bergantung pada Roh Allah. Kepenuhan oleh Roh Kudus, saudara, untuk melakukan pelayanan misi. Tanpa Roh Kudus, tanpa Allah sendiri yang berdaulat memberikan kita Roh Kudus untuk melakukan pelayanan misi, kita tidak bisa ya, saudara. Kita dipenuhi Roh Kudus di Kejadian, kita bisa melihat di Kejadian 41:38, Yusuf dilihat oleh Firaun sebagai penyelamat bangsa pada masa kekeringan. Dan 7 tahun karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Begitu pula dengan Musa, di Bilangan 11 ayat 25, Roh Allah, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagai dari roh yang hingga padanya dan ditaruhlah ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihingga pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Bilangan ayat 11 ke ayat 16 sampai 17, Tuhan juga membagi beban Musa, pelayanan Musa kepada 70 penatua Israel. Nah, apa yang kita bisa ambil, saudara? Dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa membagi, saudara. Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah lahir baru? Kalau saudara sudah lahir baru, Roh Kudus itu, saudara, akan mempermampukan saudara, memberikan saudara buah-buah roh itu, saudara. Bukan hanya buah-buah, tapi karunia di 1 Korintus 13 atau 1 Korintus 12 itu ya Tuhan. Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang ada dalam diri saudara, yang saudara anggap itu sepele. Seperti tongkat itu, saudara. Entah itu memasak, entah itu membagikan minum, entah itu membagikan firman kecil-kecil, atau entah apa yang ada di tangan saudara itu sekarang, saudara. Mungkin WhatsApp, saudara ya. Kalau saya nggak tahu, Pak. Bagaimana saya bisa melayani orang lain? Misi saya itu apa? Saya nggak tahu. Ada satu teman saya lagi. Andre, saya nggak tahu. Aku udah umur 47, tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Dia bertanya kepada saya. Saudara bisa tanyakan itu kepada orang sekitar. Saudara bisa tanyakan itu kepada seorang anak-anak saudara ataupun pasangan hidup saudara. Apa yang bukan kelebihan saudara, bukan kelebihan dari saudara, atau mungkin bisa kelebihan dari saudara. Tapi kadang kelebihan kita harus melewati sekolah kerendahan hati ya untuk memakai kelebihan. Tapi saya ingin tekankan yang kita anggap lemah ini loh. Hanya membagikan sesuatu. Contoh ya saudara, kalau saudara punya teman saya ini berkata, gimana? Kamu punya apa? Mobile phone. Ya mungkin kamu bisa invite mereka lewat WhatsApp. Ada pelayanan firman Tuhan di sini, kamu bisa sharing 1 firman atau 2 firman setelah mengundang mereka ke kebaktian ini atau kebaktian di gereja kamu. Atau mungkin kamu punya mobile phone, kamu bisa sharingkan 1-2 poin yang mungkin ini dimasukkan dalam YouTube, bisa sharingkan ke mereka. Itu satu hal, saudara. Belum yang lain. Belum hal perihal seperti mungkin saudara bisa pakai untuk orang-orang yang mungkin saudara ya, tidak mengerti. Saya kemarin, saudara, jujur ini, kalau bukan kepenuhan Roh Allah saya juga bingung. Ada 11 anak yang saya layani, dari 4 anak, sebenarnya dari 4 anak, dan
Itu berkembang jadi 11 anak. Dua sampai 3 anak itu bukan yang percaya Tuhan. Tapi ada satu titik, saudara, di mana penderitaan atau pikul salib itu dalam melayani itu nggak enak memang, saudara. Melayani dalam, terutama anak muda itu, arogansinya kan tinggi ya. Egotistikal kalau orang bule di sini ya. Satu anak itu saya ajak, saya invite ini, saudara. Ada 6 orang, jadi saya duduk, saya ajak mereka, saya jemput di Good Friday Sermon yang kemarin. Bukan di gereja ini, gereja yang lain. Dia sebelah saya, pendeta. Kakaknya di sebelahnya dan sebagainya. Dia main mobile phone, saudara. Firman ini diberitakan, saudara. Main mobile. Saya tegur. Ini dalam sudah mangkal, saudara. Kenapa? Saudara tahu, jiwa saudara itu memerlukan firman, sakramen dalam hati saudara. Bukan uang, makanan. Itu bukan makanan jiwa, makanan jasmani. Tapi saudara tahu, ada satu orang yang kaya datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Aku punya segalanya. Tuhan bilang kepada dia merasa dalam hati, jiwaku, tenanglah hai jiwaku, di rumahku ada banyak harta, lumbungku penuh. Tuhan Yesus berkata kepada dia, tinggalkan itu semua, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikut aku. Saudara, banyak itu di sebelah kanan kiri kita. Mereka berkata dalam jiwa mereka, aku gak butuh firman Tuhan kok. Aku gak butuh. Aku punya banyak harta kok. Papa mama aku kuat kok, hebat. Gak butuh aku. Di situ saya mantel. Saya tegur sekali. Saya tegur 2 kali. Masih main ini scrolling Instagram itu loh, saudara. TikTok, Instagram, dan sebagainya. Atau yang zaman sekarang orang yang bikin brain rot ya. Anak-anak Gen Z sekarang ini brain rot ya. Virus of social media. Scrolling, mindlessly. Begitu firman disampaikan, ketiga kali. Pendeta dari atas mimbar tegur kami. Itu yang, ada yang tidur di bawah dan yang di atas yang scrolling sosial media itu loh. Tolong ditegur. Saya sampai gini kan dia, malu. Saya sampai turun ke bawah itu. Saya minta maaf kepada pendeta. Pendetanya itu bisa lihat, saudara. Begitu saya sekali dia scrolling, teman-teman yang lain ngikut scrolling juga. Kalau dia nggak dengerin firman Tuhan, aku juga enggak kok. Itulah yang dikontrol oleh flesh. Kalau kita nggak dikontrol oleh firman Allah, jiwa kita ini kosong, saudara. Saudara isi dengan apa? Mindless dengan sosial media, berita-berita hoax, berita-berita yang sesuai dengan algoritma di pikiran, di daging saudara, dia akan memberikan sesuatu itu, saudara. Itu satu hal kecil. Tapi sesuatu yang kecil itu juga bisa saudara kan sharingkan firman itu kepada orang lain. Atau mungkin saudara bisa telepon, ajak makan. Saya telepon Oma kemarin. Oma, ayo kita mempunyai waktu Kairos, yuk makan ke Doncaster nanti. Sebelum saya antar Oma. Bukan karena saya dimarahin sama kakak ipar saya, karena nggak ngunjungi rumah, karena rumah saya jauh. Tapi dagang saya ini kadang males. Tapi saya harus lawan, saudara. Itu satu hal, saudara. Karena kita tidak tahu. Sejak saya kehilangan 2 orang tua saya, waktu Kairos itu, waktu untuk apa yang kita nikmati ini loh, saudara. Waktu kita mendengarkan firman ini loh. Kita pun tidak mau mendengarkan. Padahal waktu bersekutu dengan firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Kalau kita nggak dipenuhi, bagaimana kita bisa melayani misi di luar? Saat itu tidak ada, berdoa tidak ada, puasa tidak ada. Ya, if you pray, if you fast, Tuhan Yesus tidak berkata if you pray, tidak berkata if you fast. Dia pernah when you pray and when you fast. Berarti itu sudah suatu kebiasaan atau daily habits atau sesuatu yang bukan ritual, saudara. Itu daily habits, saudara. Itu harus disiplinkan. Bagaimana saya bisa berdiri di mimbar ini karena ibu saya almarhum, ya, saudara. Dari kecil saya umur 5 tahun itu bisa membaca sampai saya umur 17 kok disuruh ke Australia karena dipaksa ini, saudara. Saya itu dipaksa 17 tahun itu mendengarkan setiap malam, saudara, duduk. Mungkin dengan cara orang Sumatera, saudara, ya, karena orang Batak itu mungkin di kampung secara militer atau secara dikotomi karena kan di Malang itu kan basis militernya aku. Jadi om saya itu kalau mau masuk komplek militer untuk arisan, jadi kami disuruh kalau kegemukan disuruh push up, kalau di sini suruh ini karena mungkin mereka tahu anak-anak keturunan dari Siantar, Parsambilan, kampung-kampung di Papas itu hard head, tahu nggak? Kalau orang di sini ngomongnya bricks, batu, kepala batu. Anak-anak itu kami sering melawan, saudara, orang tua kami lawan. Kadang ada bagusnya, saudara. Jadi om kami, mama kami, ayo Andre baca. Mama kami, ayo Andre baca. Ayo nanti mama kalau Andre ini mengganggu saat teduh, kakak saya sering ganggu kakak adik saya.
Sering, saudara. Mama itu selalu tekankan kepada saya, kamu nanti suatu saat kamu akan bawa firman, kamu akan membantu anak-anak muda. Itu dari dia kepenuhan Roh Kudus. Tiap hari dia berdoa, itu dia kepenuhan Roh Kudus. Saudara. Memprofesikan spirit of discernment itu kepada saya. Saya nggak ngerti ini apa artinya. Saya lawan. Saya nggak mau. Itulah kedagingan saya waktu kecil, karena saya tidak mengerti. Tapi pada saat saya itu dipaksa, atau anak saudara itu saudara bawa ke gereja dengan cara memaksa, otomatis saudara itu mendengungkan firman Tuhan ini kepada anak. Mereka itu merekam, saudara. Kalau nanti saudara baca ulangan 6 ya, kita baca ya, saudara ya. Ulangan pasal 6 itu anak-anak Israel ini ya, saudara ya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanku. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan ini yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, minggu lalu, saudara, anak-anak itu saya mengajarkan 4 anak confess kepada saya di sekolah minggu. 3 diantaranya itu confess. Saya tanya, ada kayak confession session di sekolah minggu. Andre, mom and dad never taught us the Bible while we sitting down, while we having Kairos time. Mana kecil itu loh, saudara. Jadi saya mengajar itu umur 9 tahun sampai 12. Pre-teenager. Teenager 13 sampai 17. Itu yang udah mulai agak rebellious. Yang 9 sampai 12-nya ditempatkan di situ karena otak mereka itu masih soft, saudara. Masih bisa menerima. Ini saya dipindahkan dari teenager ke ini sama divisi untuk anak-anak yang pre-teenager. Nah, salah satunya ini namanya nggak saya sebut. Dia pukul ayahnya waktu itu, saudara. Dia pukul ayahnya komplain ke saya, tolong ajarkan. Saya, Om, di rumah diajarkan nggak anak ini? Inisialnya K. Enggak, dia salah Om sendiri. Kenapa? Gimana anak ini kalau suatu saat dia lahir baru kepenuhan Roh Kudus, tidak ada satu ayat firman pun yang bisa didengungkan oleh Roh Kudus itu ke mind dia, ke hati dia. Gimana kalau tidak ada firman Tuhan yang bisa diingatkan kalau otaknya kosong melompong? Gimana? Ya no wonder dia melawan orang tua sendiri nggak pernah ngajarkan firman. Apa? Terus kalau dia sudah lahir baru nggak ada yang di jiwanya nih kosong, firman Tuhan nggak ada. Gimana Roh Kudus bisa menjelaskan anak ini patuhilah orang tuamu? Jadi kita ngomong konteks 10 perintah Allah, saudara ya. Ini salah satu bentuk penindasan kepada sesama. Ya nanti saya jelaskan. Anyway, itu salah satu sharing, saudara. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, mulai dari rumah, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan misi? Begitu pula Musa, di Bilangan 11-12, Roh Allah sudah diturunkan dan kalau dalam konteks gereja dibebankan. Mungkin Pak Made memberikan saya tugas atau Korudi dan sebagainya. Itu beban dibagi ke jemaat yang lain karena harus ada yang membantu pelayanan. Jadi tidak bisa sendiri, saudara. Dan ini bukan cuma konteks gereja. Di rumah pun, papa, mama, anak membantu. Mungkin bersih-bersih rumah, untuk membersihkan toilet, melakukan pekerjaan yang tidak disukai. Itu kan kita harus membagi tugas. Saudara. Itu dari konteks rumah. Bagaimana kita bisa belajar dari Roh Kudus kalau kita tidak merendahkan diri. Terutama membersihkan toilet seperti Bapak tadi cerita. Pekerjaan saya dulu, kalau saya umur 17 tidak kirim ke sini, saudara. Saya jadi DJ pekerjaan pertama, dishwasher joki, saudara. Dishwasher joki, nyuci piring. Di situ saya belajar merendahkan diri. Nanti saya cerita, saudara. Anyway, itu nanti di poin yang kedua. Nah, 70 elders ini atau penatua itu simbol representatif untuk Allah yang berdaulat itu diturunkan ke Musa sebagai pemimpin Israel untuk membawa mereka Israel keluar dari Mesir. Tapi itu pun untuk govern atau memerintahi suku-suku 11 suku ya, karena suku Lewi ya 12 suku. Jadi suku-suku Israel 12 kisah ini harus di govern atau di govern tribes atau bawahan harus atau kita bukan bawahan ya saudara, jemaat harus mematuhi apa yang dikatakan oleh diaken dan sebagainya. Dan itu Tuhan mempunyai apa ya saudara ya,
memberikan authority kepada orang tua kepada anak. Kalau anak itu membangkang pada orang tua, dia pasti akan membangkang kepada Tuhan. Makanya pada perjanjian lama, saudara, pada zaman Musa itu anak-anak yang melawan orang tua itu dibawa ke gerbang pintu masuk kota itu dirajam batu, diadili, dirajam batu. Karena anak yang melawan orang tua pasti melawan Tuhan. Itu idolatry. Karena Tuhan memberikan apa, saudara? Ten Commandments yang kelima, honor your mom and dad. If you don't honor your mom and dad, you won't honor God. Because the authority upon this earth is been given to your mom and dad. Mereka memberikan saudara makan, menjemput saudara, mereka beli bensin, mereka bayar mall, dan sebagainya. And you rebel against them, and you will also rebel against your parent, against God Himself, which is idolatry atau penyembahan berhala. Nah, saudara, di Keluaran pasal 18, Tuhan bisa memakai juga Jethro untuk mengingatkan, atau orang sekitar, untuk memberi nasihat kepada kita. Kalau saya mungkin Bapak memberikan nasihat, saya sekolah, juga mereka memberikan saya nasihat. Kalau mungkin kita yang melayani seperti cici, oma, dan kakak semua melayani, mungkin satu sama lain kita bisa memberikan nasihat. Untuk mungkin tadi cici memberikan nasihat, Andre kamu pintar nyanyi, mungkin saya suaranya dilihat bagus, tapi saya merasa saya makanya butuh pasangan hidup yang bisa main musik. Terus saya bilang ke oma itu, oma masih doakan, karena saya nggak bisa, saudara. Ada kekurangan, saudara. Tapi kekurangan itulah yang kita harus cari di luar, atau kita cari orang yang sekitar kita yang bisa membantu. Nah, saudara, kedaulatan Tuhan juga dalam Musa bekerja di ayat yang ke-10. Dia berkata, dia tidak pandai bicara, dia slow in speech, not eloquent, slow in tongue, tapi sebenarnya tidak. Karena dia 40 tahun sudah lupa aja, saudara, kurang diasah. Dan itu juga bisa kita pakai dalam diri kita untuk merendahkan diri. Kita memang apa ya, saudara ya? Kadang kalau kekuatan kita pakai untuk melayani misi, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita merasa bangga, saudara, kita akan melawan Tuhan, dan kita akan menganggap diri sendiri ini sebagai Mimasa Venai yang kuat. Tapi tidak, saudara. Nanti saya jelaskan tentang apa arti kuat ya di poin yang kedua. Kita masuk ke ini sudah iya. Poin yang kita masuk ke ya masih di konteks panggilan misi. Nah, Tuhan berkata kepada Musa di ayat yang ke-11, dan dalam kedaulatannya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan. Konteks panggilan misi Musa ini untuk apa, saudara? Sebenarnya membebaskan suku Israel dari perbudakan 400 tahun. 400 tahun tidak ada firman Tuhan. 400 tahun, saudara. Kalau saudara buka Alkitab di batas perjanjian lama dan baru, itu ada ini juga, saudara ya, ada lembar kosong ya. Kalau saudara lihat, nah ini loh, saudara. Di Alkitab saudara ini ya. Kalau saudara yang mungkin belum tahu, kalau saudara tahu, di perjanjian lama, batas perjanjian lama itu dan perjanjian baru, Matius dan Maleakhi itu ada, ini ya, saudara ya. Ada sesuatu yang kosong. Ini namanya 400 years of silence. Di mana Maleakhi itu nabi terakhir yang memberikan firman kepada Israel, tapi mereka tetap membangkang, dan membangkang. Makanya anak-anak itu di rumah, saudara, kalau membangkang itu, kasih tahu. Tuhan itu bisa memberikan silent treatment juga, saudara. Kalau Tuhan sudah silent, itu mengerikan, saudara. Dia menunggu di Kejadian pasal 1 sampai mereka ditindas oleh dunia ini. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak muda, resep dari dunia ini berkata, do not listen to your parents. Listen to TikTok, listen to Instagram, listen to your friends. One day you will realize, orang-orang yang di dunia ini, yang di luar dari rumah, will go against you. Will go against you. I have left. I didn't listen to my mom for 2 years. But there is 2 years of silence between when I was teenager and my early 20s. I was miserable. Betrayal upon betrayal, the world, dunia ini, saudara, going against me. Everything is going against me. And I remember in my mom and dad house,
There is peace, there is kindness, there is joy. That's the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. And I miss that. I look at my face in the mirror, miserable, hancur saudara. It's a long story. Anyway, 400 tahun penderitaan, pasal 1, Tuhan mendengar teriakan atau agony. There is agony. Same with me. 2 years I left the Lord. For 2 years I didn't listen to my mom. There is agony. I'm longing to speak to my mom. Eventually we made up together and I come back to the Lord. Sebelum saya melayani di gereja Pamade pada saat itu. Saya lahir baru dan sebagainya. It's my early 2020. Between 2022 until I was, Pamade called me, I was at the age of 23, 24. So I've known Pamade for almost 14 years. It's a long years ya. 400 tahun saudara, 400 years of silence di perjanjian lama itu between Maleaki dan Yohanes Pembaptis lahir. Itu 400 years karena Israel membanggang. Dan ini saudara, Mesir itu dipenuhi dengan dewa-dewa, yang terutama dewa matahari saudara, Amun-Ra itu, dewa Ra. Jadi mereka worship the god of the sun. Musa dipakai Tuhan pakai apa? Tongkat. Dan tongkat itu dia lempar ke sungai Nil jadi darah. Sungai Nil itu kan sumber makanan saudara, sumber air. Dia lempar. Tuhan berdaulat saudara. Tuhan bisa ambil. Tunggu sampai Tuhan bekerja atau Tuhan goncang. Nanti saya jelaskan. Anyway, tapi yang dewa yang terutama itu dewa matahari. Musa tengah-tengah tongkat, matahari gelap, kegelapan terjadi di Mesir. Itu nanti ya saudara. Tapi saudara tahu, hanya dengan tongkat. Bukan masalah tongkatnya saudara. Bukan masalah itu. Kita mau taat, apakah kita dipenuhi Roh Kudus saudara? Apakah kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk melakukan pelayanan misi saudara? Apakah kita mengandalkan kekuatan skill kita atau talenta kita atau uang kita? Bukan itu saudara. Tuhan nggak butuh itu, saudara. Bukan itu. Tapi kedaulatan Tuhan itu, atau He is supreme over nation, history, nature, and human life. Dia menunjuk Musa, bukan Harun, sebagai pemimpin Israel. Musa tunduk. Ya, dan konteks panggilan ini, saudara, Firaun itu mati. Firaun yang zamannya Yusuf itu sudah mati. Dan Firaun yang baru bangkit. Musa lari selama 40 tahun kemudian karena lari dari Firaun yang baru itu ingin membunuh dia. Karena Musa sudah membunuh salah satu ajudan dari kerajaan Mesir. Dan dia di dalam satu konteks sekolah kerendahan hati, saudara. Dari up here to down here. Sekolah kerendahan hati kita perlukan, saudara. Mulai dari kita nyuci piring, bersihkan kloset, working at McDonald's, KFC, atau kita working in industri yang kita tidak inginkan. Atau mungkin kita dalam kondisi sekarang, ya saudara, masih dalam kondisi Tuhan ingatkan terus kita supaya kita selalu dalam kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara. Orang arogan, ya, yang saya tegur itu seperti salah satu jemaat yang saya tegur itu sebelah saya main scrolling TikTok dan sebagainya. Saya tegur karena apa? Arogansinya. Tunggu saja waktunya. Orang itu kalau sudah mempunyai Tuhan lain, seperti Tuhan sosial media atau Tuhan yang lain dalam dirinya, sebenarnya juga akan hancur, saudara. Gak usah saudara tegur pun mereka akan hancur sendiri. Tapi kalau saudara menegur mereka, karena saudara menegur dengan kasih. Karena misi saudara supaya orang-orang itu diisi jiwanya. Tanpa diisi jiwanya akan mendapatkan 400 tahun seperti agony. I'm longing for that. Apakah orang-orang ini tidak sadar? Mereka tidak sadar, saudara. Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini punya berbagai rencana. Mereka bisa melakukan segala sesuatu. Nah, R.C. Sproul berkata, saudara, if God is not sovereign, God is not good. Kalau Tuhan tidak berdaulat, Tuhan itu tidak baik. Justru Tuhan berdaulat, Tuhan itu baik. Karena apa? Tanpa Tuhan yang berdaulat, kita nggak bisa melakukan apapun, saudara. Tidak bisa, saudara. Kita selalu ingin miracle ya saudara. Tuhan bisa pakai sesuatu, nggak perlu miracle. Dia bisa pakai sesuatu, mungkin kita stuttering seperti Musa, atau kita mungkin sesuatu yang nggak pintar masak, atau kita sesuatu yang kita nggak bisa sharing firman. Ya, tapi kita bisa memakai sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Tuhan pada akhirnya akan menghukum orang yang bersalah dan memberikan reward kepada orang yang benar. Ini kedaulatan Tuhan, saudara. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan memberikan free will kepada Musa, memberikan free will kepada kita. Ini kok mau dipakai atau enggak? Atau kita memakai kehidupan kita untuk serving ourselves. Yang kedua, saudara, setelah Roh Kudus, poin yang kedua adalah takut akan Allah. Nah, di Kejadian pasal 1 ayat 19 ayat 20, bidan-bidan Israel itu takut akan Allah. Firaun tidak takut akan Allah di Kejadian pasal 4 nanti, pada Kejadian pasal 5.
pada saat Musa dipakai untuk berhadapan dengan Firaun. Nah, saya akan bacakan di Kejadian pasal 1, sempat ada ya, Keluaran pasal 1, ayat yang ke-19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang dan mereka telah bersalin, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan mereka karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudara, saudara pernah dengar takut akan Allah itu adalah sumber dari pengetahuan, segala pengetahuan. Dan takut akan Allah, saudara, itu dimiliki oleh Musa, saudara. Tanpa takut akan Allah, yang tidak takut akan siapa, saudara? Karakter siapa? Firaun. Nah, kita baca di Keluaran pasal 5, ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kau dengarkan? Nah, ini karakter-karakter Firaun, saudara. Siapakah Tuhan itu yang harus kau dengarkan firman-Nya? Tidak perlu dengar firman. Ya kan? Untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Saudara, satu poin yang kita bisa ambil dari sini, di kejadian tadi, di Keluaran pasal 1 dan Keluaran pasal 5, ini ada satu yang kontras. Satu bidan-bidan yang takut akan Allah, ada Musa di tengah-tengah, dan ada Firaun yang tidak takut akan Allah. Siapa Allah itu? Tidak mengenal, saudara. Orang yang tidak penuh Roh Kudus itu tidak mengenal Tuhan. Tapi bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini kita perlukan, saudara. Kalau kita tidak akan takut akan Tuhan, kita pasti akan disobey against Him. Saudara tahu, 10 perintah Allah itu combine jadi hukum yang terutama, the greatest commandment. Masih ingat, saudara? Sekolah minggu ini, pelajaran sekolah minggu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya, dan kasihlah sesamamu manusia. Saudara tahu, Firaun itu menindas bangsa Israel. Saudara tahu? Penindasan, ya, saudara harus tahu sesuatu ini ya. Saudara, kalau saudara menganggap orang yang suka menindas sesama, itu against ini nggak 10 perintah Allah nggak, saudara? Pasti against, melanggar 10 perintah Allah. Penindasan itu terhadap orang itu dianggap serius sama Alkitab nggak, saudara? Perbudakan, penindasan itu dianggap serius nggak? Dianggap serius. Penyembahan berhala itu juga dianggap serius oleh Alkitab nggak, saudara? Dianggap serius, saudara. Apa korelasinya penindasan terhadap sesama dengan penyembahan berhala? Kedua-duanya itu, saudara, penindasan terhadap sesama itu dan penyembahan berhala itu lawan daripada hukum yang terutama. Dosa penindasan adalah buah dari penyembahan berhala. Kenapa, saudara? Saudara tahu, saya dulu kerja dari disposer joki itu, saudara. Saya kasih analogi ya. Saya umur 17 tahun. Di satu restoran ayam bakar Portugal. Di Swanson Street di City. Saya masih ingat. Saya nyuci, itu pekerjaan pertama. Yang ownernya orang Indo, orang Indonesia. Saya juga nggak tahu. Saya dipanggil, dapat interview kerja. Orang gereja ternyata, saudara. Tapi pada saat itu kan saya bukan gereja dia. Tapi saya tahu dia orang gereja. Dari istrinya. Istrinya sangat melayani Tuhan, melayani musik. Ya. Suaminya dia punya bisnis hebat lah ya. Saudara punya franchise ayam bakar Portugal. Saya di situ. Saya nyuci. Saya itu dipanggil kasual waktu saya. Andre, kamu bisa kerja? Saya waktu itu di Dockland, saudara. Di rumah apartemen teman saya. Dipanggil kan kasual. Saya datang. Tapi perut saya itu lapar, saudara. Kosong. Namanya juga student, nggak ada uang, gitu. Saya nyuci. Saya tuh kerja udah 2 jam, 3 jam, 4 jam, lapar kan. Saya minta ke ownernya. Kok saya lapar? Bisa ini. Oh, nggak bisa, kamu kerja. Kalau kamu mau, kata manajernya ini, salah satu manajer, kalau kamu mau bisa, tapi harus bayar 50% off. Saya nggak ada uang. Bisa nggak ini? Kalau Indonesia kasbon ya, saya nggak ada uang. Di sini saya nggak punya uang. Namanya juga dompet menipis dan harus bayar rent dan sebagainya. Saya waktu itu nggak ada uang. Saya itu melihat cara bicara dia sender di sini sambil ngisi itinerary untuk orderan makanan selanjutnya ya dari supplier. Kamu itu mau sekolah ini dan sebagainya, kamu masih minta gratis, nggak ada. Dalam hati saya, saudara, masa sih mil aja nggak dikasih untuk bekerja? Sesuatu yang basic. Saudara tahu apa yang saya lakukan?
Saya makan. Saya kan collecting pledge itu. Ada customer yang nggak makan, yang ada leftover ayam. Itu saya makan di belakang. Sekolah kerendahan, karena saya dulu proud. Mama ada mama dan sebagainya. Mama masukkan saya ke Australia. Nyuci, kan. Dishwasher joki. Lapar, nggak ada uang. Orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen menindas sesama, memberikan makan saja tidak. Saya nggak ngomong ini ya, saya nggak mengaku. Ini yang saya rasakan. Saudara bisa bawa pulang. Penindasan terhadap orang lain itu salah satu bentuk bahwa saudara tidak mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu. Secara vertikal, secara horizontal, baru kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dia tahu, saudara, saya ini orang Kristen, tahu. Saya kenal istrinya, saudara, melayani. Bagus sekali di gereja, ya, saya tahu lah. Saya lapar. Yang dikasih. Saudara pulang ya. Kalau ada orang minta makan, kasih. Saudara. Itu sudah merendahkan saya nangis. Saya makan ayam yang orang lain sudah. Ya saya nggak tahu ya, Tuhan saya berdoa. Di situ saya, Tuhan, saya baru tahu doa Bapak kami, berkatilah makanan kami yang secukupnya. Saya baru tahu, ibu saya mengajarkan 17 tahun, saya never listen. Younger generation listen, your mom taught you the greatest commandment, to love your God and to love others. One day you will leave your house, the world will enslave you. Inilah penindasan, saudara, terhadap sesama. Mungkin tidak secara modern ya, tapi inilah penindasan modern. Hanya makan saja, tidak ada kasih untuk orang ini memberikan. Padahal dia, saudara, diberkati dengan restoran yang bagus, customer-nya banyak. Saudara, dalam hati saya, kayak Yesus, saya ingat mama saya, divine gaze, waktu Yesus memecahkan roti anak kecil itu, saudara. Anak kecil itu memberikan sesuatu. Oh, saudara tahu, tongkat yang Musa lempar itu sama seperti anak kecil yang bawa bekal dari rumah itu, saudara. Tuhan Yesus mau memberikan makan 5.000 orang ya, belum termasuk anak-anak dan istrinya ya, sekitar 15.000. Hanya dari ya school lunch lah ya, anak kecil itu. Yang dibawa Andreas ini, Tuhan ada yang bawa. Andreas bawanya anak kecil. Anak kecil itu memberikan kepada Tuhan Yesus toh. Itu yang dia punya toh. Baru Tuhan Yesus divine gaze yang menghadap ke atas. Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu satu, saudara. Dia adalah Tuhan, berdaulat, saudara. Dan itu memberikan 15.000 orang. Ya 5.000 orang dikatakan belum istirahat, sekitar 15.000. Dan masih tersisa berapa? 12 bakul. Saya tidak ngomong miracle-nya, saudara. Tapi apa yang saudara mau berikan kepada sesama? Orang yang tadi saya ceritakan, saudara, ownernya itu tidak mempunyai kasih. Pasti tidak menghargai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi sesama. Om, saya lapar. Saya makan, mau ambil ini aja nggak boleh. Chips aja nggak boleh. Kan chips biasanya ada ya? Nggak boleh. Yang jatuh-jatuh itu mungkin, ya sekarang nggak mungkin sampai ambil jatuh-jatuh. Yang paling nggak dari piring lah ya. Kan saya juga mikir juga ya, saudara ya. Kita kan nggak mau mencobai Tuhan. Kita, dalam nama Tuhan Yesus, dipanggil sini chips. Yang jatuh tadi saya makan, nggak mungkin gitu, saudara. Jangan mencobai Tuhan juga, saudara. Paling nggak saya makan dari piring itu. Saudara, firman-Nya jadi rema. Saya baca ini. Ya benar, Tuhan. Penindasan 400 tahun itu, saudara. Itu melambangkan dunia yang powerful ya. Lambang ular, powerful. Negara yang adik kuasa. Firaun. Tapi saudara, tunggu sampai Tuhan goncang. Tunggu saja. Orang-orang ini, these people, God just need to shake them a bit. Firaun akan di-shake a bit. Dengan tongkat, saudara. Nggak harus dengan tongkat, soalnya bisa. Saudara tahu. Waktu COVID, restoran itu tutup. Diganti sama franchise yang lain karena bangkrut. How many years? Maybe 14 years? Ya, 10 years setelah itu. COVID ya, happen 26 tahun lalu ya, saudara. Restoran itu tutup, saudara. Franchise itu kan harus bayar installment dan sebagainya. Kok nggak ada customer? Dan banyak saingan dan sebagainya. Tutup, saudara. Bangkrut. Orangnya pulang Indonesia. Saya melihat satu gereja istrinya di situ. Terus akhirnya dia pamit dan sebagainya. Itu kan orang yang dulu. Saya dari atas, saudara. Loh, itu kan, oh gereja di sini toh. Bangkrut, saudara. Pulang ke Indonesia. Saudara, Firaun itu ya. Banyak Firaun kecil ya. Firaun kecil melihat, kita menemukan Firaun kecil itu banyak di gereja juga banyak, saudara. Yang mengandalkan kekuatan sendiri, mau power, my money. I have this, I have that, I have business, this and that. Saudara, Tuhan tidak butuh gitu, saudara. Karakternya yang utama adalah rendah hati, seperti Yesus. Filipi pasal 2, Yesus merendahkan dirinya sendiri dan mau
Melayani mulai dari mana, saudara? Nyuci kaki murid 12 muridnya. Setelah itu di Taman Getsemani dia memisahkan dirinya. It's a lonely journey. Ministry, pelayanan misi itu lonely journey, saudara. Saya merendahkan diri, saudara. Tuhan Yesus harus memisahkan karena murid-muridnya pada saat itu tuh tidur, saudara. Dia memisahkan dirinya dan berdoa. Di situlah dia ditangkap oleh dan sampai ke kayu salib, ke Golgota, itu titik terendah, saudara. Itulah sekolah yang mungkin kita harus ponder ya. Sekolah kerendahan hati Musa itu, saudara. 40 tahun, gak ada apa-apa. Gak dihormati kok. Gak ada yang ngelihat. Di padang rendah, gembala itu sesuatu yang nomadik, sesuatu yang kecil. Firaun itu menganggap Musa itu siapa? Kamu siapa? Backup yang dulu sudah meninggal, saudara. Indonesia kan pinter backing-backingan, saudara ya. Itu di mata Tuhan. Ntar lagi juga mati, saudara. Digoncang sedikit mati. Saya belajar, saudara. Saya bisa sampai di sini, saudara, menyampaikan firman itu juga kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan saya nggak ada apa-apanya. Mungkin Bapak lebih hebat lah dan sebagainya. Saya kemarin ke Ridley College, saya ada ke artis yang mereka akan buka library dan sebagainya. Saya kembali, saya bilang ke Bapak, saya mau kembali ke belajar. Karena apa? Saya harus sekolah lagi kerendahan diri ini. Saya mencari itu. Saya nggak ngerti apa-apa. Ini yang firmannya sedikit saja, 1-2 poin yang saudara bisa ambil. Tapi saya hanya dari dalam hati saya punya hati yang ingin melayani, saudara. Saudara, dosa penindasan itu, saudara, gak usah saudara khawatirkan. Kalau saudara melihat orang yang menyembah berhala, sudah pasti, entar lagi, sooner or later, mereka akan menindas. Orang yang tidak kenal Tuhan, setelah lagi mereka akan menindas saudara. Tidak akan, karena mereka tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, tidak mengerti apa itu kasih, tidak tahu apa itu buah Roh Kudus yang berkata love, joy, peace, kindness, goodness itu tidak ada dalam dunia ini, hanya dalam Roh Kudus, hanya dalam Yesus. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan kalau kita tidak mempunyai humility heart, hati yang ingin mendengarkan, saudara. Orang kaya tindas orang miskin, pejabat tindas rakyat, mayoritas tindas minoritas, negara kuat tindas negara lemah. Dari mana penindasan itu datang? Dari penyembahan berhala. Saudara, cepat lambat orang yang menyembah berhala itu akan menindas saudara atau menindas kita, orang-orang Kristen. Dan banyak di Indonesia melayani di gereja itu ditindas sama grup-grup yang saudara tahu lah. Yang ini menutup pelayanan, ingin membakar gereja, ingin meniadakan gereja. Itu dari mana? Ya dari roh-roh jiwa, dari roh-roh dari dunia ini, saudara. Dari roh-roh jahat di dunia ini yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala pasti tidak akan suka akan nama Yesus. Tidak akan suka orang itu menginjili. Pelayanan misi tidak disukai. Kenapa kita bisa menindas sama sesama? Karena kita merasa kuat. Firaun merasa kuat menindas Israel selama 400 tahun. Seakan Israel itu milik kerajaan Mesir. Seperti saya nyuci itu. Dia berpikir, saya bekerja buat dia. Tidak, saya bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan melihat saya makan divine di situ ayam enak juga. Tapi saya baru tahu ayam yang itulah, saudara. Saya berpuasa nggak ada uang karena terpaksa berpuasanya, saudara. Ya beda ya zaman sekarang kita berpuasa. Atau Musa berpuasa 40 hari, Yesus berpuasa 40 hari. Tapi saya itu kurus waktu itu ya. Oma tahu lah. Oma memberikan saya di Baldwin Baptist setiap Sabtu. Saya karena lihat orang-orang jahat ini, saya pulang ke rumah Bapak. Ada Oma di situ memberikan rendang. Oma nggak tahu bahwa saya itu jahat. Tapi saya, Tuhan berkati Oma. Dan Oma sampai sekarang mendoakan saya. Hanya gara-gara rendang saya mengerti apa itu arti the greatest commandment. Apa arti mengasihi Allah? Kalau kita nggak mengasihi manusia. Oma mengasihi manusia. Pasti dia mengasihi Tuhan. Bapak mengasihi manusia. Cici mengasihi, kakak mengasihi sama pasti mengasihi Tuhan. Itu saudara bisa lihat buahnya. Ditindas saya, saudara. Makan ayam bekas. Tapi Tuhan memberikan rema. Kenapa ya, saudara? Tuhan memakai Musa memperingatkan Firaun untuk menggoncang kerajaan Mesir. Hanya digoncang, saudara. Franchise-nya tutup. Oh, saya memang ada lagi. Tapi nggak pakai ayam. Saya lewat di depan dokumen. Ya, itulah. Tidak mau melewati sekolah kerendahan hati. Saudara, jangan pernah lupa. Roti itu daily bread. Tuhan berikan kepada Israel. Daily bread, every day. Udah bosan dengan karbohidrat, minta protein, dikasih ayam. Dikasih emak brown. Saudara. Ayam puyuh, burung puyuh. Masih nggak bersyukur karena dia tidak mengasihi Tuhan. Banyak yang datang hanya berkatnya, tapi tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau mengasihi sesama dalam kehidupannya lebih hancur lagi itu, saudara. Makanya di Perjanjian Lama
Israel itu dijajah lagi Babylon, dijajah Media Persia, dijajah Yunani, dijajah Romawi. Karena apa? Disobedience against God, which is idolatry. Disobedience against the first four commandment. Nanti yang kayak pasal setelah mereka rebel against God, mereka pasti tidak mau menghormati pemimpin gereja, tidak mau memimpin, tidak mau menghormati orang tua dan sebagainya. Makanya di Maleakhi dan sebagainya itu proses-proses yang lain, aku akan mengembalikan hati anak-anak ini kepada Bapa, hati anak-anak ini kepada Bapa, hati anak-anak ini kepada Bapa. Karena mereka sudah tidak menghormati orang tua. Pasti tidak menghormati Tuhan. Nah, ini poin yang ke anyway, apa korelasi hubungan paralel antara tadi takut akan Tuhan, ya tadi peringatannya tentang kekuatan Firaun dan slavery atau penindasannya. Peringatan untuk kita semua. Kalau kita merasa kuat, saudara akan digoncang sampai saudara akan takut akan Tuhan. Fear of God. Kalau nggak sadar juga, saudara, itu alam. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi kalau saudara dikasih Tuhan, itu digoncang sedikit, saudara, diingatkan, saudara. Musa pun seperti itu. Dia takut akan Tuhan karena tahu ini yang mau dihadapin ini Firaun. Firaun ini powerful, tapi Tuhan tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang powerful. Nah, apa korelasi hubungan paralel antara takut akan Tuhan, fear of God, dengan kerendahan diri, saudara? Amsal 15 ayat 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati melalui kehormatan. Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati adalah takut akan Tuhan dan kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Keluaran 3 ayat 6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Membutuhkan kerendahan hati untuk melayani misi Allah. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak ada takut akan Allah, lebih baik tidak usah melayani, saudara. Tapi untuk orang yang fearless of everything else except God Himself. Ini sudah mau sedikit lagi, saudara. Ya, poin yang terakhir. Tidakkah Musa berkata kepada Tuhan, ayat yang 13. Tetapi Musa berkata, ini tentang yang ayat ke-13. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah, Tuhan tidak melihat Harun, saudara, karena dalam kedaulatan Tuhan, ia mempunyai kuasa atau God's plan ultimately succeed even when men rebel against him. Tuhan menunjuk Musa, bukan karena Tuhan itu melihat Harun itu lebih hebat. Kalau saudara pintar main musik, orang lain lebih hebat, saudara. Atau saudara, saya merasa timid, mungkin Bapak lebih hebat dari saya tidak. Jadi saya mempunyai alasan untuk tidak berkhotbah gitu. Atau saya mempunyai alasan karena mungkin orang lain pintar berkhotbah, saya tidak belajar ke theological school. Apakah saudara karena saudara tidak dilengkapi atau diperlengkapi dengan firman Tuhan dari sekolah teologi, saudara tidak mengajarkan anak saudara tentang firman? Apakah itu alasannya? No. Kita mau melayani Tuhan, apa yang ada di sekitar kita. Alkitab saja saudara baca. Bacakan di depan anak. They are longing. They will soon. God Himself will open up their heart one day, just like my mom. Seorang janda, saudara. Selama 17 tahun saya nggak ngerti apa arti firman. Dia hanya baca, saudara. Dan sabda mana surgawi waktu itu. Saya beri di GKI Bromo itu, Pak. Sabda mana surgawi. Mama saya punya itu, saudara. Uang nggak ada. Rumah ya cuma peninggalan almarhum ayah saya. Cuma firman, sabda rohani mana surgawi berapa? Jual menjual masih Rp5.000. Saya masih ingat itu. Sabda, atau mungkin Cici mengirimkan itu YouTube saya tiap hari dengarkan dan sebagainya. Kita mendapat rema, saudara. Nah, saudara, Harun tidak dipilih sebagai tokoh utama. Pemimpin bangsa Israel masalahnya dipilih oleh Tuhan yang berdaulat. Dan Harun itu mempunyai satu karakter yang jelek. Smooth talker. Lidahnya ini smooth talker, saudara tahu, yang manis tuh. Kalau saudara waktu masih single cewek-cewek atau oma dulu pernah dirayu cowok yang yang smooth talker ya. Tapi kita bisa melihat, wanita bisa melihat, oh ini cuma main-main. Yang mau serius pasti menjumpai orang tua, saudara. Ya, toh? Karena orang tua mempunyai otoritas antara relationship saudara dengan pacar mungkin ya. Begitu pula dengan Musa dan Harun. Harun tidak dipilih oleh Tuhan. Karena Harun itu punya sesuatu yang smooth talker. Kalau Tuhan memakai Harun, saudara, salah satu alasannya, kalau Tuhan pakai Harun, dia smooth talker.
Saudara, menurut saudara, Tuhan tahu nggak? Harun itu akan membuat anak lembu emas itu. Tahu. Anak lembu emas yang kan Musa di gunung Sinai. 10 perintah diberikan kepada dia. Tuhan melihat itu Harun membuat patung yang seperti lembu emas. Baru dikasih 10 perintah Allah, saudara. Mereka sudah melakukan idolatry kepada Tuhan. Yang mimpin siapa? Harun, saudara. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Jadi saudara, kita di sini, saudara. Saudara jadi orang tua, saudara jadi mungkin opung, jadi engkong, atau jadi kakek, saudara punya cucu, punya anak. Saudara mendengarkan firman Tuhan di sini, saudara. Bukan dengan skill pendengaran saudara, bukan saudara smooth talker sebelum, tapi karena humility, fear of God, with the Holy Spirit, 3 itu saudara, 3 poin itu. Bukan karena saudara smooth talker. Kasih karunia buat Musa yang lari karena dia tahu dia adalah pembunuh. Dosanya sudah pasti dimaafkan karena Tuhan memaafkan dosa dia. Kalau Harun yang tua pakai kelihatannya sempurna ya, dia bukan fugitif, dia bukan konflik, dia kelihatannya sempurna, dia kelihatan tidak berdosa, saudara ya. Tapi in the end of Ten Commandments yang diberikan, in the end of that story, Harun membuat bangsa Israel untuk menyembah berhala. Saudara, kalau saudara melihat tadi beberapa poin, ini sudah yang terakhir saudara ya. Sekolah kerendahan hati itu kita harus belajar mungkin dari Tuhan Yesus. Saya bacakan Filipi 2 ayat 1, nasihat supaya bersatu ya. Kita 1 poin ya, supaya bersatu untuk merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai saya bacakan sampai 5. Nasihat supaya bersatu. Kita yang bersatu saudara, merendahkan diri, ini poin terakhir seperti itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita melihat di ayat ini saudara, ada satu hati, sehati, sepikir, dan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri. Inilah beberapa poin yang mungkin saudara bisa bawa ya saudara ya. Dari firman hari ini, selain tadi poinnya tentang Roh Kudus, tentang takut akan Tuhan, dan tentang humility. Kalau saudara mau mengajarkan anak-anak saudara ini malam atau cucu-cucu saudara tentang humility, kita harus contoh Filipi pasal 2, surat Paulus kepada jemaat Filipi tentang kerendahan hati Yesus Kristus. Dan titik terendahnya pada saat dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, dia ditinggalkan. Dan ini is a lonely journey, saudara. Untuk merendahkan diri seperti Tuhan Yesus itu is a lonely journey. Saudara, lonely journey, hampir-hampir ngeri-ngeri sedap ya, saudara, ditindas. Dia mengalami penindasan, mengalami kesendirian, mengalami betrayal, mengalami apalagi arogansi dari orang-orang sekitar yang mau membunuhnya. Dan ada beberapa pertanyaan, saudara, 6 pertanyaan. Yang terakhir, pertanyaan yang konteks. Flashlight ya. Pertanyaan yang kita bisa baca ya untuk hari ini, siapakah yang berdaulat dalam diri kita? Pertanyaan refleksi ya. Siapakah yang berdaulat dalam diri kita sebelum kita melayani pelayanan misi? Apakah kita memiliki kekurangan dan kelebihan yang kita bisa doakan agar Tuhan pakai untuk memuliakannya, bukan memuliakan kita? Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dari manakah kekuatan saudara dalam melayani untuk orang-orang yang sulit untuk dilayani? Ini yang paling berat saudara. Pikul salib saudara. Apakah kita sudah melewati sekolah kerendahan hati sebelum melayani? Apakah makna kita melayani Tuhan bagi saudara? Apakah rasa takut akan Tuhan sudah kita miliki? Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman sudah saya sampaikan ya Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan, supaya firman ini hidup dan mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Kau lindungi mereka dan berikan hari ini ya Tuhan, agar firman ini menjadi rema dan mereka bisa lakukan dan praktekkan kehidupan mereka masing-masing supaya mereka, dan terutama anak-anak muda, saudara,
anak-anak yang masih teenager, pre-teenager, masih kecil, saudara. Atau mungkin cucu dari mereka, saudara, jemaat-jemaat ini mempunyai cucu. Dan supaya mereka Engkau pakai ya Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus tercurah untuk anak-anak dan generasi berikutnya, untuk mereka Engkau pakai ya Tuhan. Supaya mereka takut akan Engkau, takut akan Tuhan, takut akan orang tua, dan patuh kepada orang-orang di sekitar mereka yang mereka bisa Engkau pakai ya Tuhan. Untuk, bukan karena kelebihan mereka, tapi dari kekurangan mereka Engkau bisa pakai untuk memuliakan, dan tidak mencuri kemuliaan, tapi memuliakan Engkau dan memberikan kembali soli Deo Gloria kepadamu, kemuliaan untuk kembali kepadamu. Di dalam nama-Nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih, saudara.